Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek yang akan kita gunakan untuk tugas mata kuliah teknologi asistif dan adaptif. Pada mata kuliah ini, akan saya tampilkan mengenai formatnya. Baik, di sini ada bentuk laporan proyek yang akan kita lakukan. Yang pertama ini ada cover. Covernya ini nanti silakan dibuat menggunakan cover yang bagus, jadi tidak perlu logonya saja. Jadi silakan menggunakan gambar yang bisa Anda cari atau Anda buat sendiri. Kemudian ada daftar isi, kemudian ucapan terima kasih. Untuk ucapan terima kasih ini ke dosen, kemudian ke kepala sekolah jika ke kepala sekolah, kemudian ke guru. eh itu yang saya gunakan. Jika ke rumah, rumah anak, maka gunakan ucapan terima kasihnya ke orang tua. Kemudian kita akan membuat bab satu. Nah, di bab satu ini nanti ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, nanti ada beberapa kriteria yang harus ada di dalam itu. Jadi yang pertama itu tentang harapan ideal. Nah, kalau harapan ideal ini, jadi apa sih yang seharusnya terjadi? Misalnya tentang anak ABK yang berhak mendapatkan akses pembelajaran, kemudian guru PLB yang yang bisa menyediakan dukungan teknologi adaptif, ya kan? Karena gurunya kan dulu PLB dan sudah belajar atau mengambil mata kuliah ini. Jadi dia seharusnya bisa membantu menyediakan dukungan teknologi itu. Nah, itu kondisi idealnya. Atau misalnya teknologi yang seharusnya ada yang bisa meningkatkan kemandirian atau partisipasi anak. Nah, itu untuk kondisi idealnya. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah ke kondisi aktual. Nah, di kondisi aktual ini nanti kita akan berbicara tentang kondisi nyata di lapangan. eh Mundur sedikit pada kondisi ideal tadi. Nah, kondisi ideal tadi nanti silakan masukkan kutipan kutipan 10 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi kutipan 10 tahun terakhir masukkan itu. Nanti di daftar pustakanya akan ada juga dari kutipan-kutipan itu. Nah, baru kita masuk ke kondisi aktual. Nah, di kondisi aktual ini nanti kita akan menceritakan misalnya masih banyak ABK yang mengalami hambatan, gurunya yang jarang menggunakan alat, kemudian alatnya yang tidak ergonomis atau tidak sesuai kebutuhan anak. Kemudian misalnya lagi apalagi minimnya produk adaptif yang sederhana ataupun yang high tech. Nah, yang sesuai dengan kondisi anak. Jadi itu semua kondisi lapangan dapatnya dari mana? Bisa dari observasi, dari wawancara, dari dokumentasi. Observasinya di mana? Ya ngelihat kondisi-kondisi sekolah, kondisi pembelajarannya pada saat pembelajarannya. Wawancaranya di mana? Wawancara sama siapa? Wawancaranya sama guru, sama kepala sekolah, atau sama orang tua, atau sama anak. Itu untuk mendukung data kita. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini ingat ya, dokumentasi ini bukanlah foto kita bersama anak. Tapi misalnya ada alat tertentu yang digunakan. Nah, foto alatnya misalnya sendoknya yang dibengkokkan karena anak susah kalau pakai sendok normal. Nah, sendok itu yang difotokan, bukan foto kita bersama anak. Ya, kalau foto kita bersama anak itu bukti bahwa kita melakukan observasi. Tapi yang dokumentasi dimaksud di sini seperti itu ya. Kemudian setelah kita dari harapan ideal, kita pindah ke kondisi aktual.
Setelah itu kita masuk ke gap. Gap ini gap analisis ini. Nah, ini adalah kesenjangan. Jadi di sini kita diminta untuk menegaskan apa perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Nah, di situ yang kita ceritakan, misalnya terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang menuntut anak itu untuk mandiri melalui teknologi. Namun kenyataan di lapangannya masih menunjukkan keterbatasan akses terhadap alat atau alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian setelah dari gap, nanti teman-teman cerita lagi tentang SOTA-nya, state of the art-nya. Nah, itu tentang apa? Nah, jadi nanti di sini akan bercerita tentang banyaknya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang tentang teknologinya, kan banyak alat-alat itu. Nah, itu akan bercerita, usahakan sedekat mungkin ke alat yang akan kita buat. Nah, sudah banyak cerita itu, kemudian nanti nanti kita ceritakan misalnya ada kelemahannya beberapa studi misalnya masih fokus pada alat digital atau masih perangkat mahal. Nah, kita mau yang lebih murah misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti akan terlihat bahwa dalam penelitian-penelitian orang itu masih ada keterbatasannya. Misalnya asesmen masih masih individual, sehingga tidak bisa untuk keseluruhan anak. Kemudian masih menggunakan pendekatan atau desain yang kontekstual. Kemudian masih dikembangkan sama pendidikan atau untuk dari PLB lokal, jadi belum menyebar. Nah, itu kan kondisi-kondisi itu adalah kekurangan-kekurangannya. Nah, baru nanti masuk ke kebaharuan. Nah, kebaharuannya itu barulah tunjukkan posisi kita bahwa berbeda dengan penelitian sebelumnya yang masih berfokus misalnya pada perangkat teknologi yang tinggi dan mahal. Nah, kita mengembangkan prototipe yang adaptif, sederhana, murah, dan itu berbasis kebutuhan. Misalnya seperti itu. Selain berbasis kebutuhan, apalagi? Misalnya ergonominya. Nah, ini ditinjau dari konteks PLB-nya seperti itu. Kemudian masuk ke urgensinya. Nah, kenapa ini penting? Nah, baru cerita misalnya kemandirian ABK itu berdampak pada kualitas. Kemudian eh, guru PLB itu memiliki kompetensi yang cocok atau solusinya cocok karena gurunya dari PLB. Kemudian pengembangan alatnya sederhana tapi realistis dan bisa diterapkan di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian perlu model pengembangan misalnya berbasis proyek. Seperti itu. Baru terakhir, baru tujuannya kemana? Misalnya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji prototipe alat adaptif berbasis analisis kebutuhan atau need assessment guna meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam aktivitas apa seperti itu. Itu ya. Kemudian baru lanjut lagi ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian kenapa sih alat ini dikembangkan? Nah, seperti itu. Kemudian apa manfaat dari alat ini? Itu ya. Kemudian kita masuk ke bab 2 lagi. Nah, di bab 2 di sini need assessment. Nah, yang tadi kan asesmen kebutuhan tadi. Nah, lihat profil penggunanya. eh, Bagaimana dia aktivitasnya dan lain-lain. Kemudian bagaimana hambatan utama dia. Kemudian apa kebutuhan kompensatoris dia. Nah, selanjutnya rumusan kebutuhan pengguna atau user needs-nya. Nah, ini untuk di bab 2. Nah, kalau yang tadi untuk bab satu pendahuluan ini paling lambatnya. Nah, di sini ada deadline-nya minggu ke-6. Nah, itu ya. Ini juga minggu ke-6 karena kita kan agak telat masuknya. Jadi seharusnya yang di sini minggu ke-5 ini paling lama. Nah, tapi itu dikasih pengecualian. Nah, ini masuk ke minggu ke-6. Nah, minggu ke-7 kita sudah mulai desain alat.
Karena kita udah punya data, udah dapat data dan kita udah tahu mau ngapain. Nah, buatlah konsep desain alatnya, sketsanya, gambaran kasarnya. Kemudian nanti kan misalnya alatnya itu ada tombol-tombol. Tombol-tombolnya itu ada penjelasannya. Misalnya tombol kayak contohnya kipas angin. Kan ada satu, dua, tiga. Yang satu tuh untuk apa? Oh, ini untuk kipasnya yang paling lemah. Yang ini menengah, yang ini tinggi. Yang satu lagi apa? Tombol untuk off-nya. Nah, fungsi-fungsi itu harus dijelaskan setiap bagian. Bagaimana misalnya jika bagian ada yang bagian luar, ada bagian dalam. Nah, bagian tadi kan bagian luar, masuk lagi ke bagian dalamnya. Nanti kan ada motornya dan lain-lain. Itu dijelaskan. Kemudian integrasi ergonominya. Nah, di sini integrasi ergonomi itu kita mau melihat apakah alat ini udah sesuai antara manusia dengan alat, dengan lingkungan, dengan aktivitasnya. Kenapa? Agar aktivitas yang dilakukan itu dapat dilakukan secara aman, nyaman, efisien, dan tidak menimbulkan cedera. Makanya, misalnya contohnya kursi, misalnya orang mau membuat pengembangan kursi yang nyaman. Ternyata antara mobil balap dengan mobil sehari-hari, kursinya beda. Nah, kenapa? Nah, itu tadi dilihat dengan dari ergonominya. Aman nggak? Kalau misalnya untuk balapan dengan kursi untuk mobil keluarga. Nyaman nggak antara mobil balapan dengan mobil keluarga? Nah, seperti itulah kurang lebih. Itu yang akan kita lihat dan jadi pertimbangan dalam desain produknya. Kemudian kenapa sih kita memilih desain itu? Seperti itu ya. Kemudian di bab 4 ini proses pembuatan prototipe. Oh, bab 3 tadi terakhir apa minggu ke-7. Nah, di bab 4 nih terakhirnya deadline-nya minggu ke-8. Di sini nanti ada rencana kerja, kemudian alat dan bahan yang digunakan, kemudian tahapan pembuatan, kendala yang muncul, dan dokumentasi foto proses. Nah, saat pembuatan itu perlu dokumentasi. Kemudian masuk ke bab 5-nya, ini uji coba fungsi prototipenya. Ini deadline-nya minggu ke-11. Nah, ini silakan melakukan tujuan uji fungsinya untuk apa, kemudian bagaimana mensimulasikannya, hasil apa yang didapat, apakah ada kerusakan atau ada ketidak keberfungsian dari alat itu. Misalnya tombol untuk menaikkan suara. Ternyata sudah dibuat nih alatnya. Ketika praktek, alat itu ternyata tidak berfungsi. Nah, ketika kita mau naikkan volume, dianya malah makin kecil suaranya. Nah, itu kan hasil ujinya. Kemudian analisis kelemahannya, apa penyebabnya, dan lain-lain. Kemudian data temuan penting apa yang kita dapatkan di sana. Seperti itu. Kemudian masuk lagi ke bab 6 penyempurnaan dan finalisasinya. Nah, ini deadline-nya minggu ke-12. Nanti kan penyempurnaan dan finalisasi ini ada berdasarkan dari hasil uji coba tadi. Nah, ternyata ada kekurangan-kekurangan. Nah, makanya di situ kita lakukan perbaikan, perbaikan-perbaikan. Kemudian apa yang berubah desainnya, kemudian alasan diubahnya kenapa, kemudian dokumentasi prosesnya. Nah, ini kan butuh waktu agak lama, makanya di sini diberikan waktu 2 minggu untuk penyempurnaan dan finalisasinya. Kemudian uji coba simulatif dan evaluasi. Nah, ini setelah itu dilakukan uji coba lagi. Hasilnya bagaimana, kelebihannya apa, keterbatasannya apa, kemudian rekomendasi pengembangannya bagaimana. Nah, di terakhir minggu ke-15 ini udah kesimpulan dan saran. Ini sudah finishing. Jadi yang tadi kan yang bab-babnya saja yang dibuat deadline-nya. Maka itu yang dibutuhkan untuk di store. Jadi nanti berdasarkan minggu itu. Nah, kalau misalnya sekarang minggu ke-4, besok minggu ke-5 berarti satunya lagi minggu ke-6. Nah, berarti 2 minggu lagi harus dikumpulkan untuk yang di bab 1 dan bab 2. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak dikumpulkan, maka nilainya 0. Jika dikumpulkan, maka nilainya 100. Jika memang itu laporannya baik. Tapi kalau misalnya laporannya asal-asalan, maka makin berkuranglah nilainya.
Kemudian Pak, bagaimana kalau misalnya kami mengumpulkan tapi di luar jadwal, maka hanya dapat nilai 50% dari yang kalian seharusnya dapatkan. Jadi kalau misalnya, oh ini bagus nih, seharusnya nilainya 100, ternyata 50%-nya cuma dapat 50. Oh ini agak kurang nih laporannya, 75 cuma ini. Maka nilainya cuma 37,5. Seperti itu ya. Kemudian di daftar pustaka menggunakan APA style paling lama 10 tahun terakhir. Jadi silakan lah pakai artikel atau buku. Kalau buku nggak ada batasan, tapi kalau untuk artikel 10 tahun terakhir. Kemudian ini ada lampiran yang wajib ada, lembar need assessment, sketsa desain, foto proses pembuatan, lembar uji fungsi, dokumentasi perbaikan, timeline project. Nah, timeline project ini sama seperti tabel, misalnya minggu ke satu ngapain, minggu kedua ngapain. Nah, itu yang kalian buat ya. Kemudian refleksi kelompok. Nah, ini kalian silakan berikan refleksi dari kalian semua masing-masing. Ini untuk tugas project yang perlu kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, ini kan sampai pertemuan 15 baru ini. 16-nya ngapain? Nah, 16-nya kita presentasi. Sama kayak mata kuliah bina pribadi sosial. Nah, kita presentasi seperti itulah kurang lebih ya. Oke, mungkin itu saja untuk bentuk laporan proyek di mata kuliah teknologi asistif adaptif. Untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti silakan WhatsApp saja di WhatsApp grup kelas. Oke, itu saja untuk penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.